Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Sementara ragu-ragu, aura Chu Xingyun melintas tak terkendali. Melihat dalam-dalam pada prasasti batu, Chu Xingyun tiba-tiba teringat prasasti batu kacau yang digunakan Kaisar Kokroa untuk mengembangkan pasukan miliaran triliun kecoa di bawah jurang tak berangin. Dua loh batu itu persis sama warna dan bahannya. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada tanda atau lambang pada loh batu itu. Seluruh loh batu itu telanjang dan tidak mengandung apa-apa. Tiba-tiba mengerutkan kening, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa tablet batu itu tidak telanjang. Melihat dari dekat, batu hitam itu tertutup rapat dengan retakan. Tapi melihat dari sudut lain, apakah retakan ini bentuknya sama dengan guntur di alam? Jika retakan ini dianggap sebagai jimat dan belati, maka prasasti batu ini tidak berbeda dengan batu prasasti kacau di bawah jurang tak berangin. Meskipun dia tidak yakin dalam hatinya, Chu Xingyun mengepalkan giginya dan memutuskan untuk bertaruh pada yang ini. Tentu saja, Chu Xingyun tidak memikirkan inspeksi di tempat, tetapi jika inspeksi merespons, apakah Kaisar Dewa Guntur masih memberinya monumen batu ini sebagai hadiah? Jangan berpikir bahwa Kaisar Surgawi semuanya dermawan, Kaisar Surgawi juga manusia. Dia juga memiliki emosi dan kesedihan. Seperti orang biasa, dia mungkin sangat pelit. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun meletakkan batu hitam ke ruang dimensi dengan gelombang besar tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya tidak tahu apa ini, tetapi kisah Anda menyentuh saya memilih ini. Melihat bahwa Chu Xingyun membodohi dirinya sendiri, dia akhirnya memilih tablet batu ini, dan langit dan bumi Thor tiba-tiba menunjukkan senyum ceria. Tablet batu ini sebenarnya bukan masalah besar. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Dewa Guntur memikirkan jenis harta apa itu, dan untuk ini, ia mempelajarinya selama ribuan tahun. Tetapi penelitian datang dan pergi, tetapi tidak ada yang diteliti. Fakta telah membuktikan bahwa ini hanya sebuah monumen batu yang lebih sulit, yang tidak memiliki nilai. Bahkan jika itu dulunya bayi, sekarang benar-benar hancur, dan retakan itu adalah bukti terbaik. Setelah menyingkirkan prasasti itu, Chu Xingyun berdiri dan melirik God Emperor, apakah ada bayi yang baik di sini, bawa aku untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar tersenyum dan berkata, tentu saja ada bayi, pada kenyataannya, di seluruh rumah harta pilih saja, semua bayi yang baik. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tahu bahwa orang ini jelas tidak bisa membantunya memilih, semuanya masih sendiri. Namun, Chu Xingyun tidak menemukan apapun yang bisa disebut bayi. Tentu saja, dari perspektif Dewa Guntur, memang ada banyak harta di sini, tetapi untuk Chu Xingyun, harta yang disebut ini terlalu besar untuk digunakan sama sekali. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun berhenti di pintu masuk ke rumah harta, di depan benda logam besar. Mengupas benda logam besar, Chu Xingyun berkata, mengapa harta di rumah harta Anda begitu besar, bukankah ada yang lebih kecil? Mengangkat bahu, Dewa Guntur Kaisar berkata, bayi kecil itu juga kuat, dan Dewa Guntur kita tidak bisa menggunakannya. Mengapa kita harus meletakkannya di sini? Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menatap benda logam besar di sampingnya, bertanya-tanya apa ini terlalu besar. Sambil tersenyum, Thor berkata orang ini tidak sederhana. Awalnya itu adalah senjata utama Raytheon yang disesuaikan untuk kapal andalan saya. Namun, baru diketahui setelah konstruksi bahwa berat senjata Thor ini terlalu besar untuk ditanggung oleh kapal perang. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Kaisar Dewa Guntur dan melihat meriam Dewa Guntur raksasa ini yang panjangnya lebih dari 100 meter, mata Chu Xingyun tidak bisa tidak. Jelas, ketika Thunder Cannon dibangun pada waktu itu dianggap solid dan kekuatan, dan mengabaikan faktor bobot. Tentu saja, Dewa Guntur Dewa tidak cacat mental, dan senjata utama yang tidak bisa dibawa oleh dua kapal perang dirancang. Yang utama adalah bahwa senjata Dewa Guntur ini tidak hanya berat, tetapi juga kuat. Sekalipun kapal perang dapat membawa senjata raksasa ini, tetapi begitu senapan itu ditembakkan, kekalahan besar itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh kapal perang Thor biasa. Oleh karena itu, apa yang disebut beban berat bukan kesalahan tingkat rendah. Kesalahan sebenarnya adalah bahwa ada kesalahan dalam penilaian mundur, yang tidak dapat dikompensasi. Dang-dang, dengan ringan mengetuk laras meriam petir, saat berikutnya. Chu Xingyun membuka mulutnya tanpa sadar. Melihat Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun berkata, bukankah itu sangat boros? Dewa meriam guntur ini sebenarnya dilemparkan oleh Shinchan Iron. Mengangguk dengan penuh kemenangan, Dewa-Dewa Guntur berkata, ya. Untuk memperbaiki senjata utama ini, aku melelehkan bintang, yang menghabiskan waktu lebih dari 300 tahun. Membelai dengan kagum pada pistol utama Thor yang halus, jangan lihat Thunder Gun ini panjangnya hanya lebih dari 100 meter, dan diameternya hanya sekitar 10 meter.
Tapi nyatanya, canen Dewa Guntur ini dilebur dan dilemparkan dari sebuah planet yang tidak lebih kecil dari alam semesta. Adapun semua bintang, ada hukum yang mengembun, bahkan bintang kematian tidak terkecuali. Oleh karena itu, senjata yang terbuat dari bintang mati ini adalah senjata tingkat bintang, yang dibombardir dengan kekuatan hukum. Melihat ekspresi ngeri Chu Xingyun, Thor God Emperor tersenyum pahit. Awalnya, perhitungan saya benar, tapi saya tidak berharap bahwa setelah planet ini dilebur, hukum kohesi berubah menjadi hukum penindikan baju besi. Hukum menusuk baju besi. Mendengar kata-kata Dewa Guntur Tiandi, Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan sedih untuk Dewa Guntur Tiandi. Hukum menusuk baju besi bukanlah hukum yang besar. Dari 3000 hukum langit dan bumi, paling banyak adalah hukum tingkat menengah ke bawah. Hukum menusuk baju besi sebenarnya untuk memberi Thor penetrasi yang kuat, yang dapat membuatnya lebih mudah untuk menembus baju besi kapal perang musuh. Namun, jika Anda ingin memiliki daya tembus yang kuat, secara alami akan disertai dengan daya tarik yang kuat. Semakin kuat daya tembus, semakin besar daya tariknya, yang tidak dapat dipulihkan. Melihat tatapan simpatik Chu Xingyun, Raiteon berkata dengan air mata di wajahnya, ketika senjata utama ini menembak dengan kekuatan penuh, itu dapat menembus sebuah planet dengan satu tembakan, tetapi setelah tembakan itu, kapal perangku hancur secara langsung. Di antara pidato, Kaisar Dewa Guntur memberi isyarat dengan tangannya, bisakah Anda bayangkan? Pistol utama Dewa Guntur saya langsung mengambil seluruh ruang senjata, menyeret seluruh rangkaian kekuatan, dan langsung terbang ribuan mil. Melihat perbandingan Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun dapat benar-benar membayangkan bahwa setelah meriam Dewa Guntur, di bawah recoil besar, senjata utama Dewa Guntur ini telah dihancurkan sepanjang jalan, dan seluruh kapal perang Dewa Guntur telah diratakan. Sambil menahan senyum, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, karena Anda dapat menembus bintang-bintang dengan satu tembakan, Anda harus menanggung mundur yang mengerikan, yang tidak dapat didamaikan. Mengangguk dengan senyum pahit, Dewa-Dewa Guntur berkata, siapa yang bisa memikirkan asteroid yang tidak jelas seperti itu, hukum pemecah baju zirah yang begitu besar dan padat terkondensasi di hati bumi. Papa, menepuk meriam petir besar, Chu Xingyun berkata, ya, kamu tidak perlu mendesah, bayi kedua pilih saja meriam Dewa Thor tingkat bintang ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar tertegun, mengapa Anda memilih ini? Saya katakan, tidak ada kapal perang di dunia ini yang dapat menahan mundurnya senjata utama ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak takut, aku dipasang di planet ini. Apakah itu tidak apa-apa sebagai senjata utama di jalan? Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Dewa-Dewa Guntur berkata tidak. Tidak, jika itu dipasang di darat, senjata utama langsung runtuh, dan seluruh lempeng benua harus dislokasi. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata, mari kita bicara tentang orang-orang yang tidak berguna, saya akan bertanya. Bisakah senjata utama ini dipilih? Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Dewa Guntur berkata, pistol ini sama sekali bukan hadiah, itu hanya di sini, untuk dikunjungi orang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke register untuk melihatnya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, lalu apa yang harus dilakukan? Di seluruh harta karun, aku bisa melihat ini adalah pistol utama Thor berperingkat bintang. Sambil mengerutkan alisnya, Dewa Guntur berkata, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lebih dari itu. Kau juga tahu betapa sulitnya memperbaiki planet, belum lagi yang lain. Berapa nilainya untuk 300 tahun yang kuhabiskan? Menempatkan bibirnya, Chu Xingyun berkata, jika itu adalah dewa Anda, 300 tahun memang sangat mahal, tetapi sebenarnya, senjata utama ini seharusnya tidak diciptakan oleh dewa Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar tersenyum malu. Melihat senyum malu Thor, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi santai. Menilai dari ekspresi Kaisar Dewa Guntur, ia dapat menembakkan senjata utama ini. Alasan mengapa ia berpose di sini sebenarnya adalah untuk duduk dan mendapatkan harga dengan imbalan manfaat yang lebih besar. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, saya pribadi memperbaiki untuk Anda sebuah kapal perang bintang berbentuk pedang tingkat besar dengan imbalan senjata utama Thor tingkat bintang Anda. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Thor God Emperor dengan datar setuju. Jelas, alasan mengapa orang ini mencicit tidak benar-benar pelit, dia hanya mencoba mencari cara untuk Chu Xingyun untuk membantunya memperbaiki kapal perang bintang berbentuk pedang besar. Sekarang Chu Xingyun akhirnya lega, dan dia segera menjadi murah hati. Dalam tawa haha, Thor God Emperor berkata dengan berani, kamu mengatakan ini sebelumnya, aku tidak perlu membuang terlalu banyak pemikiran, yah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lebih dari itu, di rumah harta ini, ambil bayi kesayanganmu. Ambil beberapa dan ambil beberapa. Menyaksikan Dewa Guntur Dewa secara instan dari pintu ke batas, menjadi sangat menyegarkan tanpa akhir, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi ternganga, saya tidak tahu harus berkata apa. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dengan keras dan berjalan ke area tampilan senjata dari harta karun. Setelah beberapa kali bergemuruh, dia mengeluarkan 6 palu besar. Melemparkan pembuat perang 6 tangan tepat di depan Mona dan 6 mitranya, Chu Xingyun berkata, oke, well.
Saya pikir Anda sudah lama di sini, bukankah Anda suka para pembuat perang ini? Tidak, kami. Melihat Chu Xingyun ke samping, dia menurunkan palu yang beberapa orang baru saja menonton berulang kali, dan Mona dan 6 pasangannya bingung. Warhammers ini tidak sederhana, semuanya adalah keberadaan kelas imperial. Dan yang paling penting, para prajurit perang ini semuanya dibuat oleh Torgat Emperor secara pribadi dan paling cocok untuk digunakan oleh Dewa Guntur. Bahkan jika Chu Xingyun menembaknya sendiri, dia tidak bisa memperbaikinya lebih baik dari ini. Belum lagi tingginya tingkat peralatan penyulingan Thor, sebenarnya kuncinya adalah kesesuaian. Dari bentuk ke ukuran, dari skala ke komponen, dari atribut ke bentuk. Dapat dikatakan bahwa prajurit perang ini dibuat khusus untuk Dewa Guntur. Tanpa meraba-raba selama ribuan tahun, tidak mungkin untuk membuat senjata yang lebih cocok untuk Dewa Guntur. Melihat ketidakberdayaan 6 gadis, Dewa Guntur Kaisar tertawa dan berkata, karena dia memberikannya kepada Anda, maka Anda memegangnya, bagaimanapun, daging masih busuk di panci saya. Mendengar kata-kata Dewa Guntur Tiandi, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Seperti yang dikatakan Thunder God Emperor, ke-6 Warhammers jatuh ke tangan ke-6 gadis itu. Bahkan, Thunder God Heaven Emperor bahkan tidak peduli. Ngomong-ngomong, 6 gadis ini adalah elit dari keluarga Dewa Guntur. Bahkan jika Chu Xingyun tidak memberi mereka akan mendapatkannya cepat atau lambat, tetapi hanya masalah waktu. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Thunder God Heaven Emperor berkata, bagaimana, apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Pilih dan pilih. Dengan sedikit melirik Dewa-Dewa Guntur, Chu Xingyun berkata, ya, kecuali untuk Canen Guntur tingkat bintang ini, Anda semua rusak, saya tidak tertarik. Di antara kata-kata, Chu Xingyun berbalik dan berjalan di luar harta karun, sambil berjalan, pergi, mari kita cari tempat dan bicara baik-baik. Mengangguk kepalanya, Dewa Guntur Surga Kaisar tidak berkata apa-apa, tubuhnya meledak mengambil Chu Xingyun, dan bergegas menuju Aula Dewa Guntur di kota Dewa Guntur, di mana tempat terbaik untuk membicarakan hal-hal. Sepanjang jalan ke Thunder God Hall, kedua belah pihak duduk, dan Thunder God Emperor berkata, katakan saja, 5 elemen-elemen arai magnet campuran apa yang Anda ambil sebagai ganti untuk arai Lei Gang saya. Berjabat tangan, Chu Xingyun berkata, ini tidak dibahas untuk saat ini, apa yang akan kita bicarakan adalah perbedaan antara kedua belah pihak, dan saling melengkapi. Bedanya, komplementer. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Saya mendengarkan dengan seksama. Selama itu lumayan, semuanya akan baik-baik saja. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu Guntur Dewa klan tinggi dan kuat, dan sangat kuat. Ini paling cocok untuk membangun kapal perang bintang super besar itu. Kepala dengan bangga mengangkat, Torgat berkata, kamu benar, klan Dewa Guntur kami adalah yang paling diperlukan, adalah kekuatan, yang paling baik dalam membangun adalah kapal perang raksasa. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, ada semacam makhluk di dunia tempat saya berada, yang disebut klan iblis. Tubuh kecilnya hanya 17 cm atau 18 cm. Apa? Ini, sangat kecil. Melihat ukuran Chu Xingyun, Torgat Emperor berkata dengan ngeri, jika itu sangat kecil, itu tidak seperti bak, bisakah itu bijaksana? Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun berkata, ya. Bahkan, klan iblis tidak hanya cerdas, tetapi kecerdasannya tidak pernah lebih rendah dari makhluk apapun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa-Dewa Guntur tiba-tiba menarik napas. Sebagai seorang kaisar, dia terlalu sadar akan kengerian superioritas ras. Jika klan iblis benar-benar hanya memiliki ukuran sebesar itu, maka bakat canggih klan iblis benar-benar mengerikan. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, apakah Anda maksud bahwa kami bekerja sama? Mengangguk datar, Chu Xingyun berkata, ya, bakat rasial kami presisi, dan bakat rasial Anda berat. Ketika dua balapan kami bersatu bersama, kami memiliki karakteristik yang hebat dan tepat. Mengangguk penuh semangat, Dewa Guntur Dewa berkata, maksud Anda, dua kelompok kami bekerja sama untuk membangun kapal perang, bagian yang tepat dibangun oleh Anda, bagian lain. Sebelum Thunder God Emperor selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya dan berkata dengan datar, jika ini masalahnya, maka setelah beberapa tahun, Thunder God Clan hanya dapat membangun tempurung Star Wars, dan semua yang ada di dalamnya tidak dapat dibangun. Bisakah kamu menerimanya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi segera mengerutkan kening. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, modul fungsional sebenarnya tepat. Jika kedua kelompok benar-benar bekerja bersama, maka setelah beberapa tahun, Dewa Guntur akan benar-benar menjadi pandai besi yang sesungguhnya. Kecuali untuk menempa karapas kapal perang, tidak ada yang bisa dibangun, tidak mungkin bagi Dewa Guntur untuk mati. Mengangkat kepalanya dengan kosong, Dewa-Dewa Petir memandang Chu Xingyun dan berkata, ini memang tidak mungkin, sama sekali tidak, tetapi jika tidak bekerja sama dengan cara ini, bagaimana kita harus bekerja sama? Chu Xingyun dan Thunder God Heaven Emperor dinegosiasikan selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya, Chu Xingyun, mewakili klan iblis, mencapai kerjasama dengan klan Dewa Guntur dan merumuskan serangkaian perjanjian, peraturan, dan regulasi.
Selanjutnya, atas permintaan Torghast Emperor, Chu Xingyun secara rumit membuat kapal perang bintang berbentuk pedang mini untuk Torghast Emperor. Sebagai imbalannya, Torghast Emperor mengumpulkan semua sumber daya untuk membangun arai teleportasi super untuk Chu Xingyun. Di lautan langit berbintang, susunan kuno teleportasi telah sangat berkembang, jadi konstruksi susunan roh teleportasi pada dasarnya adalah salah satu keterampilan bertahan hidup paling mendasar dari langit berbintang. Anda tidak perlu tahu mengapa, Anda tidak perlu memahami prinsipnya. Anda hanya perlu membangunnya dengan cara yang benar, dan itu dapat digunakan secara normal, yang sangat nyaman. Tentu saja, bagian inti dari susunan teleportasi hanya dapat diproduksi oleh Netherworld, dan jika perlu ditukar atau dibeli. Sama seperti Dewa Guntur yang mengoperasikan kapal perang Dewa Guntur, klan Void mengoperasikan semua jenis arai roh teleportasi. Karena itu adalah kapal perang mini yang dibangun untuk Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tidak bisa begitu ceroboh, jika tidak itu harus diremehkan oleh Dewa Kaisar Guntur. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengeluarkan keterampilan rumah tangganya dan menyempurnakan seluruh pedang menjadi satu set lengkap prajurit kekaisaran gabungan. Juga sederhana untuk mengatakan, sebenarnya, Chu Xingyun adalah untuk memperbaiki berbagai modul fungsional kapal perang menjadi tentara kekaisaran gabungan. Ketika modul fungsional dipasang bersama-sama, mereka digabungkan ke dalam kapal perang kekaisaran miniatur ini. Setelah mendapatkan kapal perang bintang pedang besar, Dewa Guntur Dewa hampir bahagia. Anda tahu, kapal perang bintang ini hanya cocok untuk bepergian di Xinghai, bukan untuk bepergian di dalam planet ini. Kapal perang super besar itu, bahkan lebih besar dari planet, bagaimana mereka bisa berlabuh di planet ini. Oleh karena itu, di bagian dalam planet ini, dewa-dewa petir awalnya hanya menggunakan kapal perang mini sebagai kendaraan, tetapi kinerja kapal perang mini tidak perlu dikatakan banyak. Kesenjangannya pasti terlalu besar. Kapal perang bintang besar berbentuk pedang yang disempurnakan Chu Xingyun sekarang berbeda, ini adalah kapal perang, pada saat yang sama seorang prajurit kekaisaran, dan seorang prajurit kekaisaran gabungan. Seluruh pasukan kekaisaran bersama-sama sudah menjadi prajurit kekaisaran tingkat gunung. Di dalam planet ini benar-benar cukup. Hal yang paling menarik tentang Torghast Emperor adalah kapal perang besar berbentuk pedang ini dapat digunakan untuk melarikan diri, dan juga dapat digunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Setelah melambaikan tangan, ini hanyalah kombinasi super tentara kekaisaran, kekuatannya sangat luar biasa. Khususnya, ketika Dewa Petir Guntur membatalkan kokpit kapal Dewa Guntur pedang hebat dan memasang deretornya sendiri, seluruh pedang besar itu ditutupi dengan leigang yang sensual, dan pedang itu ditebas. Tepat setelah Chu Xingyun menyempurnakan pedang besar, Torghast Emperor juga menyelesaikan perakitan dan pembangunan arai Spirit Super Teleport. Teleport Spirit Array, dibangun di bawah bukit besar, Thunder Emperor, dengan kekuatan Thunder, melubangi bukit-bukit besar dan membangun situs teleportasi tertutup. Sebelum membawa Chu Xingyun ke Array Super Teleporting Spirit, Emperor God Guntur tertawa dan berkata, "Yah. Menurut perjanjian, Array Super Teleporting Spirit ini dan seluruh bukit adalah untuk Anda gunakan." Mengangguk sambil tersenyum, sementara Chu Xingyun hendak berbicara, Thunder God Emperor melanjutkan, "Tapi Anda harus memperhatikan, karena lokasi yang Anda temukan, tidak ada arai roh teleportasi yang super, jadi, saluran teleport dibuka, hanya simpan untuk waktu yang singkat, pastikan untuk memanfaatkan waktu." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Chu Xingyun memiliki tubuh ular sanca. Dengan tubuh ular sanca, tidak perlu mengirim arai roh. Chu Xingyun juga dapat membuka saluran dimensi dan melakukan pelipatan ruang. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik daripada Chu Xingyun cara menggunakan arai roh teleportasi super, dan bagaimana memanfaatkan waktu. Chu Xingyun berjalan melewati arwah roh super teleportasi. Melihat sekeliling, seluruh lingkaran teleportasi, dengan diameter puluhan ribu meter, terlihat sangat kosong. Melalui susunan roh super teleportasi ini, jarak ratusan juta mil dapat dilipat menjadi satu langkah melalui ruang. Semakin besar susunan teleportasi, semakin kuat daya lipat ruang dan semakin jauh jaraknya dapat dihubungkan. Chu Xingyun perlahan menutup matanya, menenggelamkan kesadarannya ke dalam arai roh teleportasi, dan dengan cepat menjelajahi masa lalu ke arah ketika dia datang. Kecepatan pikiran, riak pikiran, adalah hal tercepat di dunia, dan tidak ada seorang pun. Dengan penyebaran riak gagasan Chu Xingyun, seluruh waktu dan ruang tampaknya diam. Gelombang gagasan yang tak terlihat dan tidak penting melompati kekosongan panjang, di sepanjang jalan yang pernah dilalui Chu Xingyun, meluas sampai ke dunia roh sejati. Akhirnya, Chu Xingyun membuka matanya dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, "Pintu dimensi. Buka." Seiring dengan teriakan Chu Xingyun, dia tiba-tiba, celah biru tua perlahan-lahan terbuka, mengungkapkan badai dimensi berwarna-warni di dalam ruang dimensi. Mengangguk kepada Dewa Petir Dewa, dan kemudian, Chu Xingyun mengambil langkah dan memasuki saluran dimensi. Pada saat yang sama, kekuatan ruang lipat diluncurkan tiba-tiba. Pada saat yang sama, di dunia spiritual sejati, di lembah tersembunyi, di atas langit yang jernih, tiba-tiba guntur dan guntur, tetapi tidak ada awan gelap yang terlihat.
Merasakan fluktuasi ruang yang ganas dan keras, Ratu Iblis, dan Marsal Iblis dan klan Iblis tingkat tinggi lainnya, melompat keluar dari aula untuk pertama kalinya, menatap langit dengan kilat. Di bawah perhatian semua orang, celah ruang besar dengan diameter ratusan meter perlahan dibuka di antara ribuan petir. Saat berikutnya, sosok besar, 7 atau 8 meter, satu langkah keluar dari celah dimensional besar itu. Dihadapkan dengan sosok sebesar itu, klan Iblis itu tiba-tiba panik, jelas pendatang itu pastilah musuh dan teman. Untuk sementara, semua iblis dan suku bergerak dengan kecepatan penuh, berniat untuk mengendalikan iblis jurang dan roket ajaib, dan menyerang musuh yang datang. Tetapi pada saat berikutnya, arus kesadaran yang sangat hangat menyebar seketika. Ditutupi oleh arus kesadaran, semua setan menghentikan gerakan mereka, dan mata mereka memerah ke langit. Para prajurit iblis biasa itu baik-baik saja, dan reaksi paling keras adalah menjadi milik Ratu Iblis dan Marsal Iblis. Setelah merasakan gelombang pikiran, keduanya langsung naik ke udara, dan menuju udara, sosok yang dengan cepat menjadi lebih kecil terbang dan jatuh ke lengan masing-masing. Melihat dua orang kecil, sangat montok, beraroma kecil, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu sudah begitu lama berpisah, bagaimana kabarmu semua?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Demon Queen dan Marsal Demon mengangguk pada saat yang sama, mencengkeram baju Chu Xingyun erat-erat dengan kedua tangan, dan menatap Chu Xingyun tanpa mengedipkan matanya. Mata berfluktuasi. Selama 100 tahun terakhir, Ratu Iblis dan Marsal Iblis telah bertarung di dunia jurang maut. Setelah penyatuan dunia jurang, keluarga kecoa muncul lagi. Pembunuhan ini adalah sahabat. Selama 100 tahun terakhir, klan Iblis telah digunakan untuk berperang, digunakan untuk menaklukkan hegemoni dan perintis. Semua jurang harus menerima perintah dari mereka. Roket Iblis yang dirancang dan diproduksi oleh klan Iblis, serta semua jenis bom pecah raksasa dan super raksasa, telah memainkan peran yang menentukan dalam perang. Melalui perang, klan Iblis telah menjadi yang paling kuat, paling identitas dan status, dan keberadaan paling penting di antara klan Abyssal, dan telah menjadi penguasa sebenarnya dari klan Abyssal. Tapi sekarang, dengan berakhirnya perang, klan Iblis telah menganggur, memetik buah-buahan liar setiap hari dan menanam rumput roh. Awalnya, kehidupan yang begitu nyaman seharusnya menjadi apa yang dicari sebagian besar kehidupan. Namun, klan Iblis yang digunakan untuk berperang, yang digunakan untuk menaklukkan dan memerintah, tidak lagi cocok untuk kehidupan seperti ini. Meskipun mereka hanya menganggur selama lebih dari 3 tahun, dalam perasaan mereka, mereka belum dapat meninggalkan apapun yang mengesankan dalam 3 tahun ini, seolah-olah mereka telah datang dalam sekejap. Bukan hanya Ratu Iblis dan Iblis Marsekal, pada kenyataannya, dalam 3 tahun terakhir, seluruh keluarga Iblis tampaknya telah kehilangan jiwa mereka, dan tidak dapat menemukan arti hidup sama sekali. Sebagai makhluk, sejak datang ke dunia ini, selalu melakukan sesuatu yang berarti. Tetapi sekarang, iblis-iblis itu bingung, mereka tidak tahu mengapa mereka hidup, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka masih hidup. Apakah itu berarti kelahiran benar-benar hanya untuk kematian, dan hidup hanya menunggu kematian? Tidak, seharusnya tidak seperti ini, tapi, klan iblis benar-benar tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Situasi ini disebut sindrom perang. Setelah 100 tahun perang, para prajurit klan iblis ini tidak dapat lagi kembali ke masa lalu, dan mereka tidak bisa lagi hidup seperti orang-orang biasa klan iblis. Tinggal, jika mereka tidak bertarung, maka, mereka tidak memiliki arti. Dengan mata terpejam pada Chu Xingyun, Ratu Iblis itu memohon, "Bawa kami pergi, tolong, kemanapun Anda pergi, bawa kami pergi." Mendengar kata-kata Ratu Iblis, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tiba-tiba untuk sementara waktu, Chu Xingyun berkata dengan hati-hati, "Mengapa, apakah Anda benar-benar terbiasa hidup di dunia roh ini? Jika demikian, maka saya dapat membantu Anda kembali ke dunia surga dan bumi, Anda tahu." Menggelengkan kepalanya dengan datar, Marsal Demon berkata, "Kami tidak lagi bisa beradaptasi dengan kehidupan yang damai. Jika kami bisa, kami ingin pergi di jalan bersama Anda dan pergi ke petualangan Singhai yang tak ada habisnya." Mengernyit, Chu Xingyun berkata, "Kali ini, saya benar-benar berencana untuk mengorganisir pasukan setan untuk pergi bersama saya untuk menjelajah, tapi saya harus menjelaskan sebelumnya bahwa dunia Singhai sangat berbahaya, yang ini, benar-benar itu 9 kematian." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, setan ratu dan setan Marsekal, sambil menatap Chu Xingyun dengan kedua mata bersinar cerah, Marsekal setan berkata, "Hidup sampai mati, ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki keluarga iblis kita." Mengangguk lagi dan lagi, Ratu Iblis berkata, "Ya, hidup yang mudah tidak cocok untuk kita. Hanya dalam darah dan api kita dapat merasakan makna hidup." Menghadapi Ratu Iblis dan Iblis Marsal dalam kata-katanya, Chu Xingyun mengerutkan kening dan merenungkan untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan serius, "Aku tidak akan memaksamu, tapi aku tidak akan menolakmu, jadi, berikan aku perintah, semua setan Anda bebas memilih pergi, atau tetap." Petik 2. Menghadapi perintah Chu Xingyun, Ratu Iblis dan perintah Marsal dengan cepat menyampaikan perintah Chu Xingyun.
Segera, di antara lebih dari 36 juta setan, tidak ada dari mereka yang memilih untuk tinggal. Tentu saja, ini tidak absolut. Pada kenyataannya, lebih dari 30% setan, sebenarnya tidak benar-benar ingin menjelajah di lautan bintang yang tak terbatas. Tetapi mereka tahu bahwa begitu mereka meninggalkan grup, masa depan mereka ditakdirkan untuk menjadi suram. Dan, kohesi klan iblis sangat kuat. Selama kebanyakan orang setuju, maka beberapa yang tersisa sudah akan tunduk. Faktanya, itu bukan hanya iblis ras, tetapi juga ras manusia. Di sebuah kota, jika lebih dari 90% orang telah pindah, maka orang dewasa yang tersisa pasti akan meninggalkan kota itu. Perbedaannya hanya pada waktunya. Karena klan iblis memutuskan untuk meninggalkan mereka semua, maka mulai sekarang, 30.000 jenius alkimia dari klan manusia telah kehilangan sumber rumput roh. Melalui ruang dimensi, Chu Xingyun mengangkut 30.000 orang kembali ke dunia Qiankun dan mengangkut mereka ke Gunung Tiantai. Sejak saat itu, Danzong akan secara resmi membentuk kuil dengan Gunung Tiantai sebagai pintu gerbang. Ada banyak ruang kosong, dan bahkan jika kaisar datang, dia tidak akan mematahkannya. Selain itu, di antara puncak utama Gunung Tiantai, ada 9 gadis kecil yang datang sebagai binatang Zenshan. Selama waktu yang cukup diberikan, Danzong ini akan tumbuh cepat atau lambat. Sedangkan untuk rumput roh, tidak ada apa-apa di dunia surga dan bumi ini, tetapi itu tidak bisa lagi diperoleh tanpa usaha apapun. Setelah mengatur hal-hal untuk Danzong, Chu Xingyun menghapus 36 juta setan dari Baikao Zonglou. Sebagai senjata ajaib dari sistem ruang angkasa, Baikao Zonglou secara alami besar dan kecil, dan dapat berubah dengan bebas. Yang besar berdiri ke tanah, langsung ke langit, yang kecil bisa disembunyikan di antara meson. Setelah menghapus semua iblis, Chu Xingyun memasuki lantai 9 Baikao Zonglou dan menemukan rusa 9 warna. Dengan kerja sama Jiu Selu, Chu Xingyun memperbaiki bangunan berat Baikao dan menjadi baju besi pertahanan Chu Xingyun. Setelah memurnikan Baikao Zonglou, hati Chu Xingyun bergerak, dan baju besi biru muncul di sekitar tubuh Chu Xingyun. Itu benar, ini adalah bentuk kedua dari Baikao Zonglou Warframe. Dalam beberapa saat, rusa 9 warna yang memancarkan cahaya 9 warna, dengan sepasang tanduk yang cantik dan elegan di kepalanya, muncul di depan Chu Xingyun. Di antara mereka berdua, Chu Xingyun naik di belakang Jiu Selu, dan pada saat yang sama, lingkaran warna-warni seperti pelangi terkondensasi di belakang Chu Xingyun. Melihat armor pertempuran Qian, selangkangan di bawah rusa 9 warna, dan Chu Xingyun bersinar dengan cahaya 9 warna di belakangnya, tiba-tiba, 36 juta prajurit iblis berlutut di tanah. Anda tahu, dalam legenda, para dewa kuno persis seperti ini. Sambil tersenyum, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan 9 vortisitas hijau virus muncul di komunitas setan. Di bawah rotasi pusaran hijau gelap, kekuatan hisap yang kuat lahir dari udara tipis. Dihadapkan dengan pengisapan yang kuat, para pejuang iblis itu tidak melawan, dan mereka semua naik ke langit seperti burung yang lelah kembali ke sarang, dan jatuh ke pusaran hijau gelap dan memasuki Baikao Zonglou. Jika Anda berubah menjadi 36 juta manusia dan ingin memasuki Baikao Zonglou, itu akan memakan waktu terlalu banyak. Tanpa sehari, mustahil untuk menyelesaikannya. Tetapi bagaimanapun juga, roh-roh jahat itu terlalu kecil, dan ada 9 pintu masuk. Oleh karena itu, di bawah desakan Chu Xingyun, hanya butuh 1/4 jam, dan total 36 juta prajurit iblis sepenuhnya termasuk dalam ruang di dalam Baikao Zonglou. Cepatlah, saya tidak bisa mempertahankannya lagi, saluran dimensi hampir runtuh. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berencana untuk mengamati dan melihat apakah ada kelalaian. Di udara, itu semakin kecil dan lebih kecil, dan celah di ruang berdiameter kurang dari 10 meter, sebuah suara tebal terdengar keras. Mendengar suara ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menatap langit. Meskipun ada terlalu banyak hal yang ingin saya lakukan, seperti kembali untuk melihat orang tua saya, melihat anak-anak saya. Tetapi waktu sudah sangat terlambat, dia harus segera pergi. Dengan napas panjang, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan rusa 9 warna menginjak 4 kakinya, dan awan 9 warna di bawah kakinya mengental, dan tubuhnya bangkit. Tampaknya sangat lambat dan elegan, tetapi kenyataannya, rusa 9 warna hanya mengebor ke saluran dimensi dengan diameter hanya 10 meter antara 3 atau 2 langkah. Saat sosok Chu Xingyun menghilang, saat berikutnya, celah di ruang dengan cepat menyempit, dan antara 3 atau 2 napas itu benar-benar menghilang ke udara. Pada saat bersamaan, di dunia Thor yang jauh, di bawah bukit Thor, Chu Xingyun mengendalikan rusa 9 warna, mengenakan baju besi menara berwarna biru, dan muncul di susunan teleportasi super raksasa. Melihat penampilan Chu Xingyun, dewa-dewa guntur menggelengkan kepalanya dan berkata, ini kerugian, transaksi ini benar-benar kerugian, tahukah Anda, hanya mengirim kali ini, itu menghabiskan saya untuk mengumpulkan lebih dari 3.000 tahun batu batal. Berjabat tangan, Chu Xingyun berkata, tenang, selama kerja sama kita berhasil, apa kerugian ini? Menggosok tangannya, Kaisar Langit Raytheon berkata, ya, Anda tidak mengatakan apakah Anda akan mengambil klan iblis. Bagaimana? Apakah klan iblis seperti Anda sekarang?
Menghadapi pertanyaan dari Thor God Emperor, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dalam sesaat berpikir, Chu Xingyun dan rusa 9 warna di bawah selangkangan Chu Xingyun tumbuh melawan angin, dan setelah hanya sesaat usaha, mereka menjadi setinggi Thunder God Emperor. Pada saat yang sama, Chu Xingyun memeriksa tangannya, dan ruang energi melonjak di telapak tangannya. Saat berikutnya, di bawah tatapan Dewa Guntur Tiandi, 2 sosok kecil muncul di tangan Chu Xingyun. Thunder God Emperor, lebih dari 9 meter, setebal batu bata, dan dia menjulurkan jari, yang hampir setebal pinggang manusia biasa. Keluarga Iblis hanya lebih dari 10 cm. Terutama Ratu Iblis dan Marsal Iblis yang tingginya hanya sekitar 16 cm. Di depan Kaisar Dewa Guntur, yang tingginya hampir 10 meter dan tebal seperti batu, Ratu Sihir dan Marsekal Setan terlalu kecil dan terlalu kecil, sangat kecil sehingga jika seseorang tidak memperhatikan itu mungkin diabaikan. Melihat ke bawah dengan tercengang, Dewa-Dewa Guntur tiba-tiba menemukan bahwa 2 penjahat ini bahkan tidak sebesar matanya. Hal yang paling menakutkan tentang Thor God Emperor adalah meskipun 2 penjahat ini kecil, baju besi yang mereka kenakan sangat halus. Pola-pola, dan garis sangat halus sehingga tidak dapat dibedakan. Kaisar Langit Raytheon tahu bahwa ini adalah dia, sebagai Kaisar Surgawi, telah memasuki ranah kehalusan, dan telah menggantikan pengrajin klan Dewa Guntur biasa. Bahkan jika mereka semakin dekat, mereka tidak dapat melihat pola dan simbol ini. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Thor God Emperor berkata, ini adalah bakat rasial, dan aku tidak bisa iri. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, tapi sebenarnya itu tidak perlu iri. Setelah kita mencapai kerjasama, apa yang kita miliki, bukankah itu yang Anda miliki? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Thor God Emperor tiba-tiba tertawa. Setelah 3 hari dan 3 malam diskusi, Dewa Guntur Kaisar dan Chu Xingyun telah mencapai kesepakatan kerjasama. Chu Xingyun akan merancang 1 set arai elemen bibrida elemen 5 bibrida untuk keluarga Thunderlord, yang akan digunakan sebagai perangkat daya kapal perang Thor baru untuk menggantikan susunan api yang lama. Sebagai gantinya, Thunder God Tiandi akan menyerahkan desain lengkap dan teknologi produksi perangkat Leigang ke Chu Xingyun. Setelah kerja sama tercapai, Dewa Guntur secara khusus bertanggung jawab untuk pembangunan kapal induk berbintang raksasa, sementara Chu Xingyun bertanggung jawab atas pembangunan kapal perang, berpatroli, menjaga, dan mengusir musuh asing. Kapal perang adalah kapal perang yang digunakan untuk pertempuran, dan pembawa bintang klan Dewa Guntur digunakan sebagai kapal induk. Sebuah kapal induk dapat menahan ratusan kapal perang. Ketika benar-benar bertempur, kapal induk bintang hanya bertanggung jawab untuk bagian belakang, didukung oleh artileri raksasa super jarak jauh Super Thor. Begitu musuh dekat dengan pembawa bintang, pada dasarnya, pembawa bintang hanya bisa dikalahkan secara pasif, dan tidak ada cara untuk melawan balik. Ini juga merupakan metode utama untuk penghancuran kapal perang Thor dalam 10 juta tahun terakhir. Kapal perang Star sebagian besar berbasis pertempuran dan memiliki sedikit ruang untuk menampung makhluk dan bahan, mereka pada dasarnya hanya dapat mempertahankan kebutuhan tempur. Pembawa bintang itu berbeda, meskipun memiliki meriam super petir, ruang dalamnya sangat besar, dapat digunakan untuk memuat kargo dan menyediakan tempat berlindung bagi sejumlah besar makhluk. Navigasi langit berbintang harus bergantung pada pembawa langit berbintang, kapal perang tidak dapat diterima. Namun, kapal induk berbintang saja terlalu canggung setelah diserang. Jika seseorang ceroboh dan didekati oleh musuh, itu hanya bisa dipukuli secara pasif dan kapal dihancurkan. Oleh karena itu, setelah mencapai kerjasama, Guntur Dewa Klan bertanggung jawab untuk memproduksi super raksasa Thor Mothership, sedangkan klan iblis yang diwakili oleh Chu Xingyun bertanggung jawab untuk produksi kapal perang bintang berukuran sedang. Tentu saja, jika Anda hanya membeli kapal induk berbintang, bukan tidak mungkin. Pada akhirnya, apakah akan membeli kapal perang bintang atau tidak itu yang perlu dipertimbangkan pembeli. Sebenarnya, Chu Xingyun hanya mengatakan bahwa untuk saat ini, dia belum berencana untuk melakukan bisnis ini. Chu Xingyun percaya bahwa, setelah para kaisar tua itu menderita kerugian, mereka secara alami akan mengetahui pentingnya kapal perang bintang, dan mereka secara alami akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Selama tahun berikutnya, Chu Xingyun tinggal di dunia Thor. Salah satunya adalah mempelajari set lengkap arai Leigang, dan yang lainnya adalah untuk sangat menyederhanakan arai elemen campuran 5 elemen magnetik dan meningkatkannya dengan sempurna, kemudian mengirimkannya ke Dewa-Dewa Guntur. Untuk memastikan bahwa klan Dewa Guntur dapat dibuat, Chu Xingyun akan mengumpulkan Mona dan 5 rekannya sebagai siswa, dan mengajari mereka seluruh jajaran formasi. Jika Mona dan 5 mitranya dapat secara mandiri membuat susunan magnet elemen campuran 5 elemen ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa teknologi semacam ini telah dikuasai oleh Thunder Gods. Jika tidak, bahkan jika Kaisar Dewa Guntur belajar dan menguasainya, itu tidak akan berpengaruh. Tidak sulit bagi Kaisar Surgawi untuk belajar apapun. Yang sulit adalah bahwa seluruh ras dan seluruh kelompok etnis dapat belajar dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Sementara Chu Xingyun sedang belajar, Setan Marsekal dan 3000 putri setan juga menyalin semua pengetahuan tentang Star Wars.
Mengenai Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi tidak menyembunyikan diri, ia ingin belajar apa yang harus diberikan. Alasan untuk ini bukan seberapa konyol dan murah hati Torgat Emperor. Poin kuncinya adalah bahwa telah ada kerjasama antara Dewa Guntur dan Chu Xingyun, dan salinan teknologi dan pengetahuan kapal perang Dewa Guntur ada dalam ketentuan kontrak. Dan yang paling penting adalah tidak ada konflik antara kepentingan Thor dan Chu Xingyun. Dewa Guntur sangat besar sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan perangkat presisi yang berat itu, jadi, bahkan jika mereka mau, mustahil untuk menghasilkan kapal perang. Klan Iblis terlalu kecil. Jika Anda ingin klan Iblis untuk membangun kapal induk berbintang raksasa, itu akan memakan waktu terlalu lama. Itu tidak akan dibangun dalam beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, di antara kedua ras, tidak ada salahnya dalam konflik antara kedua belah pihak. Antara satu sama lain, Anda tidak perlu khawatir tentang perampokan bisnis pihak lain, jadi. Untuk Chu Xingyun, untuk klan Iblis, Dewa Guntur Tiandi tidak perlu disembunyikan. Dan faktanya, Kaisar Langit Raytheon, di Qinghai, di Jalan Mukjizat, sama sekali bukan buaya raksasa, tetapi hanya seekor udang kecil. Karena itu, sangat penting untuk bersatu dengan kaisar lain dan membentuk kekuatan kecil mereka sendiri. Sangat mustahil untuk mengandalkan kekuatan seseorang untuk keluar di lautan bintang. Setahun berlalu, dan Ratu Iblis dan 3.000 Putri Iblis telah menyalin set lengkap pengetahuan dan teknologi Star Wars, dan mereka diorganisir dengan baik. Meskipun masih jauh dari diserap dan dikuasai, kepandaian Iblis, selama mereka diberikan waktu yang cukup, akan mencerna dan menyerap cepat atau lambat, mengubahnya menjadi milik mereka. Queen of Demons, memimpin 3.000 Putri Iblis, dan 3 juta Rune Master, mengumpulkan semua pengetahuan dan keterampilan Star Wars. Marshal Demon, memimpin 3.000 Jenderal Iblis dan 3 juta pasukan Rune, belajar dan menguasai serangkaian penuh keterampilan mengemudi dan metode pertempuran Thor. Meskipun masih jauh dari kontrol praktis dan hanya dapat dikuasai secara teori, itu adalah cara yang diperlukan dan sangat diperlukan. Pada akhirnya, Lei Gang adalah satu-satunya keterampilan tata geraha Kaisar Dewa Guntur. Arai ini mewakili Dewa Guntur Dewa, tingkat tertinggi hukum Guntur, dan karya agungnya yang paling bangga. Untuk Chu Xingyun, sangat sulit untuk sepenuhnya memahami dan menguasai set arai Lei Gang ini. Tanpa ribuan tahun, itu tidak mungkin. Tapi faktanya, Chu Xingyun tidak perlu mengerti, selama dia bisa menguasai desain dan metode pembuatan arai Lei Gang ini, itu sudah cukup. Selain itu, tidak memahami sekarang tidak berarti bahwa itu tidak akan dipahami di masa depan, hanya tergantung pada apakah itu perlu atau tidak. Setelah mengajar 5 elemen-elemen arai magnetik dasar untuk 6 orang, mempelajari set lengkap arai Lei Gang, dan menyalin set lengkap pengetahuan tentang Star Wars, Chu Xingyun akhirnya berencana untuk pergi. Sebelum pergi, Kaisar Raytheon berpesta dengan Chu Xingyun dan memberi Chu Xingyun kapal perang Thor yang besar. Kapal perang Thor besar, panjang 10.000 meter, adalah kapal perang bintang paling umum di Lautan Bintang. Awalnya, Torgat ingin mengirim kapal perang Thor raksasa ke Chu Xingyun, tetapi dengan putus asa, Chu Xingyun tidak memiliki begitu banyak orang untuk dikendalikan. Dan yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun berpikir bahwa dia sudah cukup lama menduduki Kaisar Guntur Dewa Surga untuk menjadi murah. Meskipun orang lain murah hati, mereka tidak dapat mengambil keuntungan darinya. Meskipun dewa-dewa Guntur tidak peduli, Chu Xingyun tidak akan begitu nakal. Dan, tidak butuh waktu lama bagi Chu Xingyun untuk menggabungkan formasi sendiri, pola jalan, dan cara rune, cara menyempurnakan, dan memperbaiki cara setelah sepenuhnya mencerna dan menyerap pengetahuan dan teknologi Thor, sesuaikan kapal perang bintang yang baru dan belum pernah ada sebelumnya untuk Anda sendiri. Pada akhirnya, alasan mengapa Chu Xingyun hanya memilih kapal perang Thor besar sebenarnya karena ini adalah kapal perang pertama dari klan Dewa Guntur yang dilengkapi dengan 5 elemen arai meta magnetic hybrid. Jika Anda memilih kapal perang raksasa, kekuatannya masih set asli arai magnetik elemental api, yang dalam pandangan Chu Xingyun benar-benar terlalu terbelakang. Dengan perintah Chu Xingyun, ia mempelajari Kaisar Zun selama setahun penuh, berubah menjadi 5 elemen, dan masuk ke kokpit kapal perang Thor. Kapal perang yang begitu besar, jelas bergantung pada Kaisar Kecoa saja, jelas tidak dapat memulai. Untungnya, Kecoa Kaisar Zun tidak hanya dapat membagi 5 elemen menjadi avatar, tetapi juga memadatkan orang-orang kecoa di Kaisar Wu Realm. Oleh karena itu, Kaisar Kecoa menyerap energi angin emas di Chaos Stone Tablet, dan menghasilkan 3.000 kecoa di Kaisar Wu Realm. Bersama dengan inkarnasi 5 unsur Kaisar Kecoa, ia mengendalikan kapal perang Thor dan perlahan-lahan naik. Di udara, berdiri di geladak kapal perang, Chu Xingyun melambaikan tangannya kepada Dewa Guntur Kaisar, Mona, dan lainnya. Kemudian, dengan teriakan, kapal perang Dewa Guntur terbang menuju langit berbintang dengan raungan sengit. Kapal perang Thor ini adalah generasi terbaru dari kapal perang. Di geladak tepat di depannya, ada 2 senjata utama Thor. Di kedua sisi kapal perang, ada 50 senjata sisi, dan bagian belakang kapal perang dilengkapi dengan 6 rotatable. Pistol sekunder berukuran sedang. Seluruh kapal perang dilengkapi dengan 108 senjata Thor, dan daya tembaknya lebih dari 10 kali lebih banyak daripada kapal perang Thor sebelumnya.
Kapal perang Thor ini adalah kapal perang terbaru dan paling canggih dari keluarga Thor. Bentuknya bukan pedang besar. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Guntur Dewa, bentuk pedang besar sebenarnya bukanlah kunci sama sekali. Kuncinya terletak pada elemen magnetik array elemen bibrida 5 elemen. Sekarang, sejauh menyangkut kapal perang Thor yang dikendalikan oleh Chu Xingyun, begitu dia menembak dengan seluruh kekuatannya, sangat sulit untuk mendekati bahkan sebuah kapal perang bintang tipe pedang besar di bawah 100 senjata. Dengan hanya menyamping, 2 senjata utama, dan 50 senjata Thor, Anda dapat membombardir target apapun dengan kegilaan, dan tidak ada ruang untuk mengelak. Melihat kapal perang Thor yang perkasa, Chu Xingyun harus mengakui bahwa kapal perang baja berat ini memang dapat menginspirasi darah pria. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dikatakan bahwa 36 juta prajurit iblis tidak dapat hidup tanpa bangunan berat Baikau yang indah. Mereka harus pindah dan tinggal di kabin yang terbuat dari baja. Chu Xingyun tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Untuk sesaat, aku mengerti dengan keras. Kapal perang Dewa Guntur, bersama-sama dinamai oleh Ratu Roh Sihir dan Marsekal Roh Sihir, menerobos atmosfer dunia Thor dan memasuki langit berbintang yang luas. Di kamar Kapten, inkarnasi 5 elemen dari kecoa Kaisar Zun perlahan-lahan menyesuaikan arah terhadap peta langit berbintang yang disajikan oleh Thor God Emperor. Dengan peta langit berbintang, Chu Xingyun dan timnya tidak perlu lagi berlarian seperti lalat tanpa kepala. Kali ini, kapal perang Dewa Guntur Xingyun akan langsung menuju pintu masuk utara ke Lautan Bintang. Begitu tiba di pintu masuk utara ke Lautan Bintang, Chu Xingyun dan teman-temannya dapat memulai jalan mukjizat dan setiap penguasa tingkat bintang di Lautan Bintang telah bertarung. Setelah mengkalibrasi arah, dengan perintah Chu Xingyun, dalam sekejap ekor kapal perang baja besar menyemprotkan api berwarna-warni. Di bawah dorongan besar yang dihasilkan oleh arai 5 elemen-elemen metode magnetik, kapal perang besar dan sangat bergemuruh dihidupkan Lei Gang, dan dari lambat ke cepat itu terbang di langit berbintang. 5 elemen hidup berdampingan, 5 elemen terbuka turbo. Dengan seruan kegembiraan kecoa Kaisar Zun, saat berikutnya, kapal perang Thor telah melaju ke tingkat tertentu, dan nyala api berwarna-warni yang lebih deras keluar dari ekor kapal perang. Dorongan teror turbo 5 elemen sudah 10 kali lipat dari sistem kebakaran asli. Di bawah tekanan teror, seluruh kapal perang Thor semakin cepat dan lebih cepat, dan dalam beberapa saat, raksasa planet Guntur yang asli semakin kecil dan semakin kecil, menjadi salah satu bintang di langit. Akhirnya, kecepatan kapal perang Thor mencapai batasnya, kecuali jika kelima elemen itu terbalik, jika tidak, daya dorongnya konstan dan kecepatannya tidak bertambah. Ketika kecepatan mencapai batasnya, seluruh kapal perang menjadi stabil. Jika bintang-bintang di sekitarnya tidak digunakan sebagai referensi, seluruh kapal perang tampaknya berdiri diam di kekosongan. Mengangguk dengan puas, dengan Star Warship, Chu Xingyun tidak lagi harus repot-repot bergegas. Duduk di kursi, Anda dapat melintasi ratusan juta mil dalam sekejap, yang merupakan makna dari keberadaan kapal luar angkasa. Chu Xingyun berangkat dari dunia Qiankun dan tiba di dunia Thor. Dia berjalan selama 3 tahun. Tetapi untuk perjalanan yang sama, jika Anda berbalik dan kembali, hanya akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk mencapai dunia di dekat dunia Qiankun. Dan yang paling penting adalah bahwa selama 3 tahun, Chu Xingyun berada di jalan setiap saat, dan dia tidak bisa tenang untuk berlatih dan belajar. Peningkatan wilayah dan kekuatannya sangat lambat. Mulai sekarang, duduk di kokpit, minum teh harum yang lezat, melihat berbagai bahan kapal perang Thor di tangannya, kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat dari aslinya. Setelah mengatur jalannya, Kaisar Kokroa juga menganggur. Berbicara tentang ini, pria ini juga aneh dan tidak terlalu tertarik pada apapun, tetapi dia terobsesi dengan mengemudi sendirian. Tidak tepat setelah mengatur kursus, orang ini mengeluarkan manual mengemudi dan belajar dengan penuh perhatian. Awalnya, Chu Xingyun masih khawatir kecoa itu tidak ada hubungannya sepanjang hari, hanya tahu untuk makan dan minum. Tapi sekarang sepertinya semuanya tidak menjadi masalah, orang ini sudah terobsesi dengan mengemudi kapal perang, sapi berkepala 9 tidak bisa menariknya keluar. Dengan lembut menyimpan kode rahasia arai Lei Gang di tangannya. Setelah belajar selama setahun, Chu Xingyun akhirnya menyerah. Kode rahasia Lei Gang ini adalah keterampilan tata geraha Kaisar Dewa Guntur. Terlalu lama untuk belajar secara menyeluruh. Yang paling penting adalah bahwa tidak ada energi sistem Guntur di tubuh Chu Xingyun, dan tidak ada cara baginya untuk berlatih hukum sistem Guntur, sehingga hampir tidak mungkin untuk dipahami. Seseorang, tidak peduli seberapa pintar dia, tidak dapat memahami apa yang tidak dia miliki. Ambil dewa-dewa Guntur sebagai contoh. Tidak ada air, tanah, kayu, emas, atau 4 garis energi di tubuhnya. Karena itu, ia tidak pernah dapat memahami dan menguasai 4 seri hukum air, tanah, kayu dan emas. Mengambil Jinwu berkaki 3 sebagai contoh, bahkan jika Jinwu berkaki 3 telah mencapai Tianzun yang tak terukur, apa yang telah ia kuasai masih merupakan nyala api matahari yang sebenarnya, dan mustahil untuk tiba-tiba menangkap air sejati Yin. Hanya dewa kekosongan yang dapat mengakomodasi dan mengembangkan aturan 3000, bahkan jika itu adalah dunia ribuan, itu tidak terkandung dalam kekosongan.
Berbicara tentang energi sistem Guntur, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan tablet batu gelap, seperti prasasti yang diperoleh dari rumah harta Guntur God setahun yang lalu. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengeluarkan tablet batu dari ruang dimensi. Volume tugu tidak kecil, tetapi tidak terlalu besar. Itu dapat ditampung di kamar kapten yang dibangun oleh Dewa Guntur. Jika Anda perhatikan dengan teliti, prasasti itu setinggi 3 meter dan selebar 1 meter. Ia memiliki dasar yang gelap. Tampilan keseluruhannya tidak seperti batu nisan, tetapi sebuah prasasti rune yang digunakan untuk merekam apa yang digunakan sebagai kertas. Hanya saja tidak ada apa-apa pada prasasti itu kecuali untuk retakan padat seperti guntur. Dengan kerutan, Chu Xingyun melambaikan tangannya dari prasasti batu di Abyss of No Wind, dan muncul di kamar kapten dengan suara keras, berdiri berdampingan dengan prasasti batu yang retak. Ketika tidak ada perbandingan sebelumnya, Chu Xingyun hanya merasa bahwa dua tablet batu agak mirip. Sekarang, ketika kedua monumen batu berdiri berdampingan, Chu Xingyun terkejut ketika mengetahui bahwa rune pada monumen batu tidak diperhitungkan. Bentuk dan ukuran kedua monumen batu itu persis sama, bahkan bukan materialnya. Perbedaan tampaknya dituangkan dalam cetakan yang sama. Hanya saja ada 3000 ukiran seperti rune pada tablet batu angin emas itu, tetapi itu bukan simbol emas rune. Batu lainnya ditutupi dengan retakan dari semua ukuran. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun menghitung dengan cepat, retakan padat pada seluruh prasasti hanyalah kombinasi dari 3000 retakan. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun tahu bahwa sama sekali tidak ada kebetulan di dunia ini. Jika prasasti ini hanya prasasti sederhana, bagaimana ia bisa bertahan terhadap dunia Thor puluhan ribu guntur naga, diretas selama puluhan juta tahun? Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun dengan hati-hati memulai tes. Pertama, Chu Xingyun memasukkan 5 elemen energi ke dalam prasasti. Karena kayu, air, api, dan tanah dipenuhi dengan energi dari 5 elemen, prasasti itu tidak merespon sama sekali. Mengerutkan alisnya, karena energi dari satu atribut tidak dapat mengaktifkan tablet batu, lalu selanjutnya, jika 5 elemen energi dituangkan ke dalamnya pada saat yang sama, akankah ada reaksi? Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun membuat keputusan dengan pasti, toh, coba saja, tidak masalah. Untuk menghindari masalah, Chu Xingyun secara bersamaan mengekstraksi jejak 5 elemen energi dari kayu emas, air, api, tanah, dan 5 elemen suanjing, dan kemudian dituangkan ke monumen batu gelap pada saat yang sama. Meskipun hanya jejak yang sangat kecil adalah input, tetapi pada saat ketika 5 elemen energi disuntikkan pada saat yang sama, retakan seperti petir pada monumen batu gelap langsung melintas ke dalam tenda listrik ungu. Dengan raungan yang keras, ular listrik ungu dengan kaki manusia yang tebal tiba-tiba meledak dari prasasti, dan itu hanya menggedor jembatan. Di bawah kekuatan guntur yang ganas, jembatan itu melebur menjadi genangan logam panas oleh kekuatan guntur yang berapi-api. Di bawah penghancuran jembatan, kapal perang guntur bergetar hebat dan seluruh kapal perang Thor dibelokkan ke kiri atas sekitar 30 derajat, sepenuhnya di luar kendali. Tidak bagus. Suara kekerasan membangunkan Kaisar Kokroa, yang sedang membaca buku di sebelahnya. Ketika dia melompat dan hendak mengemudikan kapal perang, kecoa Kaisar Zun menemukan tanpa daya bahwa seluruh jembatan telah hilang, dan digantikan oleh merah air kereta bawah tanah yang terbakar. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun dan Lord Kokroa saling memandang untuk sementara waktu. Selama 3 detik, Chu Xingyun melompat dengan kasar, tanpa sepatah kata pun, langsung melaju ke kabin hidup kapal perang Thor. Dengan kecepatan penuh, para prajurit iblis yang berserakan di kabin semua pulih. Masuk. Anda tahu, dalam keterkejutan barusan, jalannya kapal perang Thor harus diubah. Saya tidak tahu kapan itu akan mengenai bintang di kepala, dan itu akan hancur di tempat. Segera, semua prajurit klan iblis dipulihkan ke menara berat Baikau. Chu Xingyun bergegas kembali ke kamar kapten untuk pertama kalinya. Jika memungkinkan, ia berharap untuk melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kapal perang Thor. Bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya diperbaiki, paling tidak pertama-tama matikan susunan magnetik elemen campuran 5 elemen, perbaiki jalurnya, dan lakukan segala yang mungkin untuk melindungi kapal perang Thor ini. Untungnya, kapal perang ini dirancang oleh Chu Xingyun sendiri, dan secara pribadi diawasi dan diproduksi oleh pengawasnya. Oleh karena itu, struktur seluruh kapal perang terkenal. Segera Chu Xingyun menutup arai elemen campuran elemen 5 elemen, tapi tentu saja tidak lagi bisa disesuaikan. Dalam keterkejutan barusan, jalannya kapal perang Thor dibelokkan setidaknya 30 derajat, sehingga mustahil untuk mencapai pintu masuk utara Miracle Road untuk seumur hidup. Yang paling tragis adalah karena penghancuran jembatan, kapal perang tidak dapat lagi dikendalikan. Chu Xingyun hanya bisa menghidupkan perangkat perlambatan, tetapi hanya sebagian kecil yang bisa dihidupkan. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk membuat seluruh kapal perang berhenti sepenuhnya. Menghadapi ini, Chu Xingyun secara alami enggan untuk menyerahkan kapal perang ini, dan setelah hanya berpikir sebentar ia mengeluarkan logam cadangan dari ruang dimensi dan memperbaikinya dengan kecepatan penuh.
Tidak masalah jika jembatan hancur, buat saja jembatan lain, hanya saja, butuh waktu dan keberuntungan. Pada minggu berikutnya, selama kapal perang Thor tidak mengenai bintang-bintang atau meteorit besar, Chu Xingyun dapat memperbaiki kokpit, sehingga menyelamatkan seluruh kapal perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan.